Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikur Ainur Raffi. Saya dari kelas 12 pengembangan game 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aset visual game. Apa sih itu aset visual game? Aset visual game adalah semua kebutuhan atau bahan-bahan yang digunakan dalam pergerakan perangkat lunak dan game yang meliputi 2 dimensi, 3 dimensi, animasi, gambar, statis, icon, efek suara, musik, atau elemen media lainnya. 1. Ada gambar 2 dimensi digital puppeter. Apa sih gambar dimensi digital puppeter? Gambar dimensi digital puppeter adalah gambar yang identik dengan bergerak secara robotik, contohnya seperti pergerakan robot pada animasi. A. Teknik animasi stop motion dengan prinsip digital puppeter. Seorang animator dapat merekam dan melibatkan teknik stop motion pada pembuatan digital properti animasi 2 dimensi. Salah satu penggunaan teknik digital puppeter adalah stop motion. Satu jenis animasi stop motion itu ada 1 animasi puppet, 2 animasi gambar, 3 animasi pasir, 4 animasi clay, 5 animasi cut out, 6 animasi pixelation, 7 animasi silhouette, 8 animasi grafik animation, 9 animasi objek. Ya, itu tadi ada jenis-jenis stop motion, jumlahnya ada 9. Yang selanjutnya yaitu ada gaya dan teknik animasi 2 dimensi, yaitu meliputi 1. Chachikimation adalah jenis animasi yang dibuat oleh pembuat serial televisi Action League Now, di mana karakter alat peraga yang dilemparkan atau melemparkan dari kamera atau menggoyangkan sekitar karena untuk menyimulasikan berbicara dengan tangan yang tidak terlihat. 2. Ada puppetry. Puppetry merupakan cara membuat animasi dengan pergerakan objek atau subjek yang dianimasikan menggunakan alat bantu seperti tali dan rig atau kerangka. 3. Animatorik. Animatorik adalah penggunaan mekatronik atau menciptakan mesin yang tampil menghidupkan, bukan robot tapi. Selanjutnya ada 4. Linear animation generator. Linear animation generator adalah bentuk animasi dengan menggunakan bingkai foto statis dipasang di sebuah terowongan atau poros. Selanjutnya adalah ada menentukan model 3 dimensi dengan teknik digital sculpting, yaitu ada A. Objek 3 dimensi adalah sebuah model yang memiliki bentuk, volume, dan ruang. Animasi 3 dimensi merupakan jantung dari game dan virtual reality, tetapi biasanya animasi 3D merupakan jantung dari game virtual reality yang digunakan dalam presentasi grafis untuk menambahkan efek visual di dalam game ataupun film. Selanjutnya ada B, yaitu proses 3 dimensi animasi. 3 dimensi animasi membutuhkan proses yang relatif lebih sederhana dibandingkan 2 dimensi, karena semua proses yang dapat langsung dikerjakan dalam satu software komputer secara garis besar. 3 dimensi animasi dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap 1 modeling, 2 animating, 3 texturing, dan 4 ada rendering. Selanjutnya ada C. Sketsa rancangan objek 3 dimensi. Dalam bahasa Inggris yaitu sketching, yang merupakan lukisan awal atau kasar ringan semata-mata garis besar ataupun belum selesai. 1. Jenis sketsa yaitu gambar garis besar, 2. Sketsa cepat, 3. Studi citra yaitu sketsa yang berupa coretan dengan cepat dan kurang terperinci. Selanjutnya ada menganalisis tekstur permukaan 3D. Ada apa aja sih di dalam menganalisis tekstur permukaan 3D atau texturing? Yaitu A. Identifikasi material objek 3D,
berguna untuk mengubah objek dari warna polos biasa hingga menjadi sebuah objek yang memiliki material kaya warna dan tekstur. 2. Ada prosedur pembuatan objek. Prosedur ini dilakukan sebagai langkah-langkah untuk menciptakan suatu representasi model objek nyata dalam 3 dimensi. Model yang dibuat dapat berupa objek hidup atau objek nyata dalam 3 dimensi. Model 3 dimensi dibuat dengan mengatur sejumlah titik dalam ruang 3 dimensi dan menghubungkannya dengan berbagai data geometris. Selanjutnya ada C, yaitu membuat material atau map browser. Membuat material atau map browser ini tidak terlalu sulit untuk mengatur parameter material, namun Anda juga lebih dapat menyesuaikannya dengan yang diinginkan. Cara ini yaitu dengan copy paste material dari material map browser ke material editor untuk selanjutnya diatur parameternya. Selanjutnya ada D, yaitu membuat material sederhana menggunakan objek. Sekarang Anda akan membuat objek sederhana dengan menambahkan material sederhana. Langkah ini juga berguna untuk membuat sebuah objek tampak sama dengan aslinya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Buka aplikasi 3ds Max dan buat sebuah objek pada bagian perspektif viewport. Kali ini membuat sebuah objek box. 2. Select objek box tersebut. 3. Pilih get material. 4. Klik assign material to selection. 5. Tutup window material editor tersebut. Objek pada viewport hanya warna yang berubah. Untuk melihat hasil yang sebenarnya, tekan F9 pada keyboard dan lihat hasilnya. Selanjutnya ada perangkat lunak 3D atau 3 dimensi. Berikut beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk permodelan 3 dimensi atau 3D, yaitu 1. Ada Autodesk 3D Studio Max, 2. ada Maya, 3. ada SketchUp, 4. ada Blender, 5. ada Soft Image, 6. ada ZBrush, 7. ada Modo, 8. ada Cinema 4D. Aplikasi tersebut dapat kalian coba untuk mengedit permodelan 3 dimensi. Selanjutnya ada C, yaitu struktur, karakter, dan shading 3D. Setelah Anda memahami konsep aset visual game yang dapat berupa animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, pada materi kali ini Anda akan mempelajari struktur, karakter, dan shading pada game untuk pembuatan sebuah game. 1. Menerapkan struktur atau kerangka sistem mekanika objek, benda, karakter, atau rigging. Rigging merupakan proses pemberian skeleton atau rangka pada model karakter yang sudah jadi sehingga karakter tersebut dapat digerakkan untuk proses animasi. Rig memiliki 2 jenis, yaitu rig tengah dan rig atas. Selanjutnya ada membuat acting pergerakan karakter. Acting adalah seni menghidupkan sebuah peran. Peran yang sebelumnya digambarkan dalam sebuah skenario harus dihidupkan oleh seseorang pemeran seutuhnya yang tercermin dalam tubuh, gerakan, gerak-gerik, ekspresi wajah, vokal, pikiran, serta perasaan baik verbal maupun non-verbal. Menurut Billy Teitla, animator Disney, acting atau pose merupakan reaksi terhadap sesuatu. Eka Sitorus, pelatih acting, mendefinisikan acting adalah melakukan sesuatu karena ada tujuan dan harus ada konflik yang harus diatasi dan didorong oleh motivasi yang harus dipuaskan atau dipenuhi. Selanjutnya ada membuat simulasi gerak digital benda, rig, soft body atau sifat bahan 3D atau shading. Pada dasarnya, rigging dan animasi merupakan suatu hal yang berbeda. Namun, dalam animasi keduanya saling berkaitan. Rigging membantu animator dalam proses pembuatan animasi. Seluruh geometri 3D yang akan dijadikan animasi membutuhkan yang namanya pergerakan dan fleksibilitas objek. Sistem kontrol tersebut disebut dengan rig. Selanjutnya ada D, yaitu kamera dan pencahayaan.
Sesuai dengan tujuan dari program aplikasi 3 dimensi untuk membuat sebuah gambar 3D bergerak, maka animator semua program aplikasi 3D dilengkapi dengan tool kamera dan cahaya. Tool kamera dan cahaya lebih dimasukkan untuk membuat gambar dengan gaya kamera yang bergerak, sedangkan tool cahaya dimasukkan untuk membuat objek lebih nyata. Pasti teman-teman semua sudah mengetahui tentang kamera dan pencahayaan. Untuk ray trace adalah suatu metode untuk menghasilkan gambar yang dibuat dalam lingkungan komputer 3 dimensi. Cara kerjanya adalah dengan mengikuti jejak tracking atau sebuah sinar ray dari suatu imajiner yang melalui sebuah pixel di layar virtual dan mengakumulasikannya kontribusi setiap dalam skin di pixel tersebut. Selanjutnya ada yaitu teknik lanjutan animasi 3 dimensi, yaitu ada satu motion capture. Motion capture atau motion tracking adalah terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan proses dari perekaman gerakan dan pengertian gerakan tersebut menjadi model digital. Selanjutnya ada dua, yaitu pemindai 3D atau 3 dimensi. Pemindai 3 dimensi adalah alat yang menganalisis objek atau lingkungan dunia nyata untuk mengumpulkan data dari bentuknya dan tampilannya, misalnya warna. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang mengembangkan aset audio, yaitu melakukan perekaman suara. Apa aja sih alat yang dibutuhkan dalam melakukan perekaman suara? Yaitu ada satu peralatan suara narasi, yaitu seperti mic recording, headphone, dan komputer atau PC. Selanjutnya ada dua, praktik mengisi suara. Praktik mengisi suara biasanya alat yang digunakan adalah mic atau mikrofon. Yang selanjutnya ada tiga, penerapan editing sound. Efek suara atau sound effect merupakan suara-suara yang telah direkam dan nantinya akan diedit agar suaranya menjadi jernih dan tidak ada gangguan suara dari lingkungan sekitar. Selanjutnya ada compositing video. Pada pengeditan sebuah video terdapat beberapa tahap, diantaranya adalah compositing. Compositing yaitu proses untuk menggabungkan kembali objek-objek yang telah dipisahkan. Selanjutnya ada 5, teknik pemrosesan suara dalam perekaman suara atau dubbing. Dubbing biasa dilakukan dengan mikrofon dan di ruangan yang tertutup agar lingkungan sekitar suaranya tidak ikut masuk ke dalam audio tersebut. Selanjutnya ada mengembangkan aset audio atau efek suara dan musik latar. Definisi efek suara. Berikut adalah definisi efek suara, yaitu adalah suara pendukung yang digunakan dalam game untuk memberikan respon audio terhadap tindakan pemain objek dalam permainan atau kejadian tertentu. Selanjutnya ada musik latar. Musik latar adalah suara musik yang diputar secara terus-menerus selama permainan. Tujuan dari musik latar adalah menciptakan suasana dan meningkatkan emosi agar lebih nyata dan lebih hidup. Selanjutnya ada tujuan penggunaan efek suara dan musik latar, yaitu 1. Meningkatkan imersi dan keterlibatan pemain, 2. Menciptakan atmosfer yang tepat, 3. Memberikan petunjuk dan umpan balik audio, 4. Ada membantu navigasi dan orientasi, 5. Meningkatkan emosi dan pengalaman pemain, 6. Ada identitas permainan dan merek. Selanjutnya ada 3, elemen penting dalam efek suara. Efek suara merupakan salah satu elemen dalam permodelan game yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap pengalaman pemain. Yaitu ada 1, realisme. Realisme adalah elemen penting yang dalam efek suara pada permodelan game. Efek suara yang realistis dapat membuat pemain merasa lebih terhubung dalam lingkungan permainan. Selanjutnya ada konsistensi, variasi, terus konteks dan signifikasi, spasialitas, dan responsivitas. Selanjutnya ada 4, yaitu teknik penerapan efek suara dan musik latar. Penerapan yang efektif dari efek suara dan musik latar pada permodelan game dapat memberikan pengalaman audio yang mendalam dan memikat bagi para pemain. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat digunakan
dalam penerapan efek suara dan musik latar dalam permodalan game, yaitu 1. Pemilihan dan penggunaan efek suara yang tepat, 2. Layering dan mixing efek suara, 3. Transisi cost fading, 4. Sinkronisasi dengan peristiwa atau tindakan, 5. Dinamika dan responsivitas, 6. Ada theme dan identitas audio. 5. Tantangan dalam penerapan efek suara dan musik latar. Tantangannya yaitu ada 1. Keterbatasan teknik, 2. Pengelolaan sumber daya, 3. Kesesuaian dan dengan pengalaman pemain, 4. Ada sinkronisasi dengan aksi pemain, 5. Ada keseimbangan dan mixing audio, 6. Ada hak cipta dan lisensi, dan 7. Ada pengujian dan umpan balik. Selanjutnya ada 6. Pengaruh psikologis efek suara dan musik latar, yaitu ada 1. Emosi dan atmosfer, 2. Fokus dan perhatian, 3. Antisipasi dan respons, 4. Identifikasi dan kepribadian, 5. Kondisi fisik dan kesehatan mental. Selanjutnya ada 7. Pengembangan audio untuk virtual reality atau VR, yaitu ada 1. Pemosisian dan spesialisasi suara, 2. Reaktivitas terhadap gerakan, 3. Suara lingkungan yang imersif, 4. Interaksi audio, 5. Desain suara yang menyelaraskan tujuan game. Selanjutnya nomor 8, yaitu ada pertimbangan etika dalam pengalaman pengguna. Berikut adalah beberapa pertimbangan etika dan pengalaman pengguna yang penting dalam pengalaman bermain game, yaitu ada 1. Representasi yang bertanggung jawab, 2. Penggunaan perlindungan privasi pengguna. Selanjutnya ada penghindaran ketergantungan yang berlebihan, lalu ada keamanan pengguna, 5. Ada aksesibilitas universal, dan 6. Ada pengalaman pengguna yang memuaskan. Selanjutnya saya akan membahas yaitu poin C, yaitu fitur efek audio. Fitur efek pada aplikasi Adobe Audition itu ada fitur delay dan echo maksudnya. Terus ada filter and EQ. Terus 4. Ada noise reduction, 5. Ada modulation. Terus ada spatial, ada juga reverb, trim and pitch, dan stereo imagery. Selanjutnya ada 2, yaitu tahapan pengolahan audio dalam pengembangan game, yaitu 1. Ada aspek pengolahan audio, 2. Ada proses perekaman suara, 3. Ada pemilihan peralatan, 4. Ada fitur efek audio pada pengembangan game, 5. Ada uji kualitas audio. Ya, itulah tahapannya. Selanjutnya ada 3. Menganalisis pengolahan audio untuk dipadukan dengan video. Pada pembuatan video atau film tidak dapat terlepas dari adanya audio atau suara. Audio yang tertata rapi dan baik dapat membantu tampilan video Anda makin maksimal. Suara-suara yang ada pada video mampu mempengaruhi emosi dari penikmat video atau film. Selanjutnya ada 4, yaitu implementasi efek suara dengan Adobe Audition. Berikut beberapa contoh penerapan efek suara dengan Adobe Audition. 1. Membuat efek suara robot. Terus ada menghilangkan background musik pada lagu. 3. Menyamarkan suara seperti hacker. Dan selanjutnya ada poin D, yaitu teknik dasar multitrack. Salah satu fitur yang terdapat pada Adobe Audition adalah multitrack. Berikut beberapa teknik dasar multitrack pada Adobe Audition, yaitu 1. Ada menambahkan track baru di multitrack, 2. Ada ekspor track di multitrack sama ke file terpisah, 3. Ada ekspor sebagian project multitrack, 4. Ada ekspor salah satu klip di multitrack, 5. Ada mengubah durasi multitrack, 6. Ada fungsi 4 tombol di track sebuah multitrack Adobe Audition, 7. Ada membuat fade beberapa track sekaligus, 8. Ada membuat seamless audio loop, 9. Ada perbedaan waveform dan multitrack editor. Selanjutnya ada E, yaitu video dan surround sound. 1. Bekerja dengan aplikasi video.
yaitu ada edit audio klip dari Adobe Premiere Pro atau After Effects. 2 ada ekspor multitrack mix ke Adobe Premiere Pro. Berikut langkah-langkahnya, yaitu 1. Pilih multitrack, 2. Tentukan nama lokasi, 3. Klik export, 4. Ke Adobe Premiere Pro untuk membuka file XML yang diekspor baik secara otomatis maupun melalui perintah file. Yang kedua ada import video dan bekerja dengan video klip, yaitu dengan cara 1. Menyisipkan file video pada multitrack, 2. Snap frame dalam klip video, 3. Shoot video frame ketika menyesuaikan klip audio. Lalu 4 ada kustomisasi panel video. Selanjutnya ada 3 yaitu surround sound. Surround sound adalah teknologi audio yang dirancang untuk menciptakan pengalaman mendengarkan suara yang lebih imersif dan realistis. Dalam sistem surround sound, audio diproduksi dari beberapa speaker yang ditempatkan di sekitar pendengar sehingga suara terdengar seperti berasal dari berbagai arah dan jarak yang berbeda, dan tentunya menjadi lebih nyata dan realistis. Ya, itulah materi yang saya dapat jelaskan. Semoga teman-teman yang menonton menjadi paham dan mengerti. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikurimbo stampleng dong.